Siang sahabat data, salam sejahtera. Kita bertemu kembali dengan BPS Kabupaten Kota Batam. Pada kali ini kami akan menyampaikan berita resmi statistik tentang perkembangan IHK atau inflasi di bulan Juli tahun 2024, kemudian perkembangan pariwisata di bulan Mei tahun 2024, dan selanjutnya adalah perkembangan ekspor impor di bulan Mei tahun 2024, lalu perkembangan transportasi bulan Mei tahun 2024, dan terakhir adalah tentang perkembangan kemiskinan Kota Batam tahun 2024. Kita melangkah ke indikator pertama, ya, berita resmi statistik pertama, yaitu pertama tentang inflasi. Pada bulan Juli tahun 2024 ini, Batam mengalami inflasi bulanan month to month sebesar minus 0,46% atau deflasi. Jadi Batam di bulan Juli tahun 2024 mengalami deflasi sebesar 0,46%. Sementara itu untuk Kepulauan Riau juga mengalami deflasi sebesar 0,45%. Untuk Indonesia sendiri secara nasional juga mengalami deflasi sebesar 0,18%. Selanjutnya untuk inflasi tahun kalender atau year to date, untuk Kota Batam itu berada di angka 1,04%. Sedangkan untuk Kepulauan Riau, untuk Provinsi Kepulauan Riau sendiri di angka 1,01% dan Indonesia sebesar 0,89%. Kalau kita lihat dari inflasi tahun ke tahunnya, untuk Kota Batam mengalami inflasi sebesar 2,92%, sedangkan untuk Kepulauan Riau sebesar 2,81% dan untuk nasional atau Indonesia sebesar 2,13%. Kalau kita lihat rinciannya, ya, dari pengeluaran, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau itu memiliki andil inflasi minus 0,45%. Nah, ini merupakan andil yang cukup dalam, ya. Kemudian disusul di pendidikan dengan andil inflasi minus 0,17% atau deflasi 0,17%, di mana dua kelompok pengeluaran ini memberikan andil inflasi yang negatif atau deflasi yang menopang deflasi Kota Batam di angka 0,46% pada bulan Juli ini. Kalau kita lihat secara komoditasnya, ya, pendorong inflasi, ya, ini pendorong inflasi, ya. Jadi secara gabungan kita sebutnya deflasi, tapi pendorong inflasinya di sini adalah tarif listrik dengan andil 0,06, emas perhiasan 0,03, sewa rumah sebesar 0,03, sampai di sini ada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan bimbingan belajar. Nah, sedangkan untuk penghambatnya, yaitu pertama adalah sekolah menengah atas sebesar 0,21, cabai merah 0,14, sampai terakhir di sini ada ikan tongkol sebesar 0,02 sebagai penghambat. Nah, kalau kita lihat inflasi Kota Batam ini secara year on year, ya, Juli 2024 dibandingkan dengan Juli 2023, ternyata ada 3 kelompok pengeluaran yang cukup menyumbang inflasinya, yaitu pertama makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 1,33, terus disambung dengan transportasi sebesar 0,5, dan perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,45. Sementara andil inflasi kelompok lainnya itu di bawah 0,3. Kalau kita lihat komoditasnya, sebagai pendorong inflasi
year on year-nya ya. Yang pertama adalah sebagai mendorongnya adalah pada beras. Nah, ini cukup tinggi nih, 0,4. Kemudian emas perhiasan sebesar 0,37, tarif parkir 0,23 sampai ke bahan bakar rumah tangga 0,07. Sedangkan untuk penghambatnya ya, ini ada 10 juga sama dengan pendorong tadi. Untuk penghambat ya year-nya, yaitu pertama adalah sekolah menengah atas dengan hambatan sebesar 0,19, telur ayam ras 0,04, ikan selar atau ikan tudu sebesar 0,03 sampai ke sawi hijau sebesar 0,01 ya, menghambat. Secara ringkas dapat disampaikan adalah pada bulan Juli 2024 terjadi deflasi month to month sebesar 0,46%. Sedangkan untuk inflasi year on year-nya sebesar 2,92% dan year to date-nya sebesar 1,04%. Penyumbang utama deflasi bulan Juli secara month to month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,45%, di mana penyumbang utama komoditasnya adalah antara lain cabai merah, daging ayam ras, sawi hijau, tomat, kacang panjang, dan bayam. Lalu kalau secara year on year-nya, penyumbang utama inflasi di bulan Juli 2024 yaitu yang pertama adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,33%, di mana komoditas penyumbang utamanya adalah beras, cabai rawit, bawang merah, dan cabai merah. Lalu kelompok transportasi dengan andil sebesar 0,50%, dengan penyumbang utamanya adalah tarif parkir, angkutan udara, dan angkutan laut. Dan terakhir adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil sebesar 0,45%, di mana komoditas penyumbang utamanya adalah emas perhiasan. Setelah inflasi, kita bergerak ke indikator berikutnya, yaitu tentang perkembangan pariwisata Kota Batam di bulan Juni tahun 2024. Di bulan Juni tahun 2024 ini, secara month-to-month-nya, yaitu Juni 2024 terhadap Mei 2024 terjadi kenaikan sebesar 25,24%, di mana pada bulan Juni ini Wisman yang datang ke Kota Batam sebanyak 125.384 pengunjung. Dengan 10 besar kunjungan Wisman menurut kebangsaan, yaitu pertama adalah Singapura, masih dipegang oleh Singapura sebanyak 77.430 wisatawan, dari Malaysia sebanyak 24.325, India sebanyak 3.616, sampai di Jerman sebanyak 163 wisatawan. Ya, itu adalah 10 besar ya. Jadi dari Singapura, Malaysia, India, Cina, Filipina, Australia, Inggris, Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman. Lalu kita beranjak ke perkembangan tingkat penghunian kamar (TPK). Ya. Untuk TPK di bulan Juni tahun 2024 terjadi peningkatan 8,57 basis poin, ya, dari sebelumnya 56,21 poin menjadi 64,78. Ya. Kalau secara year on year-nya terjadi peningkatan sebanyak 12,24 poin, ya. Dari sebelumnya di angka 52,54. Kalau kita lihat untuk rata-rata lama menginapnya, untuk rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu Indonesia, totalnya secara total di bulan Juni ini selama 1,92 hari, ya, sama dengan di bulan Mei yang lalu juga 1,92 hari. Demikian adalah tentang kepariwisataan. Selanjutnya akan disampaikan tentang perkembangan ekspor dan impor. Ya.
Untuk di bulan Juni, nilai ekspor Juni mencapai 1.357,29 juta US dollar atau naik sebanyak 5,96% dibandingkan Mei tahun 2024. Ya, kalau secara year on year-nya terjadi peningkatan sebanyak 16,07%. Dari di bulan Juni tahun 2023 itu sebanyak 1.169,38 juta US dollar. Ya. Secara kumulatif Januari Juni, ya, kita lihat untuk total ekspornya, kita bandingkan antara 2023 dan 2024 terjadi secara ini di bulan Juni sebesar 7,51 miliar US dollar Januari Juni 2023, sedangkan untuk di Januari Juni 2024 sebanyak atau sebesar 7,56 miliar US dollar untuk total ekspornya. Nah, dan ini didominasi oleh ekspor non migas yang secara akumulasi di Januari Juni 2023 sebelumnya itu di 7,11 menjadi di 7,06 di tahun 2024. Kalau untuk migasnya dari 0,4 miliar di tahun 2023 menjadi 0,49 miliar US dollar di tahun 2024. Kalau kita lihat berdasarkan sektor, ya, Januari Juni untuk migas, ya, itu tadi sudah sama ya. Migas itu kita 0,40 di tahun 2023, sedangkan di tahun 2024 menjadi 0,49. Kalau dari sektor pertanian dari 0,04 di tahun 2023 menjadi 0,01 di tahun 2024. Untuk industri pengolahan dari 6,9 miliar US dollar di tahun 2023 menjadi 6,94 miliar US dollar di tahun 2024. Dan terakhir adalah dari tambang, ya. Ini kita bagi 4 menjadi tambang. Terakhir dari 0,17 miliar US dollar menjadi 0,11 miliar US dollar. Kalau pangsa ekspor Kota Batam dari Januari Juni 2024 terbesar adalah ke Singapura dengan pangsa sebesar 26,54%, kemudian disusul Amerika Serikat sebesar 24,74%, dan terakhir ke Australia. Ini tiga besar pangsa ekspor sebesar 9,71%. Kalau kita lihat dari ekspor melalui pelabuhan utama, di sini pelabuhan utama Batu Ampar Januari Juni masih tertinggi, ya, yaitu sebesar 4.410,53 juta US dollar, ya, dan paling kecil adalah Pulau Sambu, ya. Secara mantuman terjadi penurunan, ya, untuk Batu Ampar di minus 8,68%, sedangkan year on year-nya di Batu Ampar juga minus 10,35%. Untuk volume ekspor yang terbesar masih juga secara kumulatif di Batu Ampar, dan yang paling kecil di Pulau Sambu. Kita lihat perkembangan impor. Untuk bulan Juni tahun 2024, impor mencapai 1.139,38 juta US dollar atau turun sebesar 4,51% dibandingkan Mei tahun 2024. Kalau secara year on year naik sebesar 6,98%. Untuk nilai total dari Januari sampai Juni, ya, baik tahun 2023 maupun 2024, dapat kita lihat
Di tahun 2023 nilai impor kita sebanyak 7,22 miliar US dollar, sedangkan impor dari tahun 2024 sebanyak 6,73 miliar US dollar. Ini kita bagi menjadi migas dan non migas. Dari non migas di tahun 2023 sebanyak 7,18 miliar US dollar dan tahun 2024 sebanyak 6,69 miliar US dollar. Untuk migasnya dari 0,05 miliar US dollar menjadi 0,04 miliar US dollar. Kalau menurut sektor ya, migas dari 0,05 miliar US dollar menjadi 0,04 miliar US dollar. Sedangkan untuk pertanian, sektor pertanian dari 0,10 miliar US dollar menjadi 0,12 miliar US dollar. Untuk industri pengolahan dari 7,05 miliar US dollar di tahun 2023 menjadi 6,56 miliar US dollar di tahun 2024. Sedangkan untuk tambang dari 0,02 miliar US dollar menjadi 0,01 miliar US dollar. Kalau impor kita, tiga besar impor kita, pertama dari Tiongkok sebanyak 34,13% pangsanya. Kemudian dari Singapura sebanyak 14,20% dan Jepang sebanyak 7,90%. Untuk impor menurut pelabuhan nilainya masih dipegang oleh Batu Ampar ya sebesar 4.883,67 juta US dollar. Yang terkecil ini Januari Juni ya, untuk Januari Juni ya. Jadi untuk Pulau Sambu sebesar 94,59 juta US dollar. Kalau secara volume juga masih dipegang Batu Ampar dengan Januari Juninya sebanyak 1182,06 juta ton. Kalau Pulau Sambu sebanyak 69,16 ribu ton, mohon maaf. Ya. Jadi tadi untuk Batu Ampar 1182,06 ribu ton dan Pulau Sambu sebanyak 69,16 ribu ton. Selanjutnya kita lihat perkembangan neraca perdagangan. Untuk neraca perdagangan di bulan Juni tahun 2024, Kota Batam masih surplus sebesar 217,91 juta US dollar. Artinya total ekspor masih lebih tinggi daripada total impor. Kalau kita lihat akumulasinya dari Januari sampai Juni tahun 2024 juga masih surplus sebesar 823,71 juta US dollar. Oke, baik, kita melangkah ke indikator berikutnya, yaitu tentang perkembangan transportasi udara dan laut bulan Juni tahun 2024. Untuk penumpang angkutan udara, ya kita lihat di sini di bulan Juni tahun 2024 terjadi peningkatan penumpang pesawat domestik dari 316.696 penumpang menjadi 331.089 penumpang di bulan Juni tahun 2024. Kemudian kalau kita lihat dari internasional, ya, bulan Mei itu sebesar 12.800 penumpang, turun menjadi 12.175 penumpang di bulan Juni, atau turun sebesar 4,88%. Kalau secara kumulatif untuk penumpang domestik Januari Juni 2024 secara total itu ada sebanyak 1.898.767 penumpang. Kemudian kalau penumpang internasional secara total ada sebanyak 42.875 penumpang. Kemudian kalau kita lihat bongkar muat bagasi dan barang untuk angkutan udara, ya,
domestik dan internasional untuk bongkar barang atau bagasi ya di bulan Mei sebanyak 2.218,85 ton menjadi 2.150,20 ton. Sedangkan untuk muatnya di bulan Mei sebanyak 730,98 ton menjadi 793,99 ton di bulan Juni tahun 2024. Itu untuk domestik. Kemudian kalau untuk internasionalnya di bulan Mei bongkarnya ada sebanyak 2,07 ton menjadi 2,09 ton di bulan Juni tahun 2024. Sedangkan untuk muatnya di bulan Mei sebanyak 4,53 ton menjadi 5,65 ton di bulan Juni tahun 2024. Selanjutnya kita akan melihat jumlah penumpang angkutan laut. Ya. Di bulan Mei tahun 2024 itu sebanyak 298.352. Naik 16,04% menjadi 346.205 penumpang di bulan Juni tahun 2024 untuk penumpang domestik. Sedangkan untuk penumpang internasional di bulan Mei sebelumnya itu sebanyak 368.520 penumpang, naik 23,29% menjadi 451.036 penumpang di bulan Juni tahun 2024. Kalau kita lihat secara kumulatif untuk penumpang domestik secara total untuk angkutan laut itu ada sebanyak 1.986.104 penumpang. Sedangkan untuk internasional sebanyak 2.298.466 penumpang. Kalau kita lihat untuk bongkar muatnya, bongkar muat bagasi ya untuk angkutan laut domestik dan internasional, kita lihat dari domestik terlebih dahulu. Untuk bongkarnya di bulan Mei sebelumnya itu sebanyak 726.528 ton untuk bongkarnya, kemudian meningkat menjadi 802.817 ton di bulan Juni. Lalu untuk untuk muatnya dari 244.892 ton menjadi 252.774 ton di bulan Juni tahun 2024. Untuk internasional sebelumnya di bulan Mei 304.530 ton menjadi 316.892 ton di bulan Juni tahun 2024. Lalu untuk muatnya sebelumnya 360.209 ton di bulan Mei menjadi 297.489 ton di bulan Juni tahun 2024. Demikian adalah tentang transportasi. Nah, indikator terakhir yang akan kami sampaikan adalah tentang kemiskinan atau profil kemiskinan Kota Batam di bulan Maret tahun 2024. Pada bulan Maret tahun 2024, Kota Batam mengalami tingkat kemiskinan sebesar 4,85%, di mana untuk Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5,37% dan Indonesia sebesar 9,03%. Dengan kedalaman kemiskinan P1 untuk Kota Batam sebesar 0,65 dan P2-nya atau indeks pada kemiskinannya sebesar 0,12%. Untuk garis kemiskinannya per kapita per bulan, Kota Batam sebesar Rp903.960 per kapita per bulan. Sedang untuk Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar Rp787.211. Untuk nasional sebesar Rp582.932 per kapita per bulan. Untuk garis kemiskinan Kota Batam sendiri itu mengalami peningkatan
dari sebelumnya di tahun 2023 sebesar Rp854.465 menjadi Rp903.960 di tahun 2024. Garis kemiskinan itu sendiri adalah gambaran besaran nilai rupiah per bulan yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik makanan maupun bukan makanan. Seseorang dikatakan miskin ketika pengeluaran kebutuhan hidup minimum berada di bawah nilai garis kemiskinan. Kemudian kita lihat tingkat kemiskinan yang tadi disebutkan sebesar 4,85%. Ya, itu adalah persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dari total penduduk di suatu wilayah pada periode tertentu. Ya, jadi untuk tingkat kemiskinan Kota Batam 2023 itu sebelumnya adalah 5,02%, turun menjadi 4,85% di tahun 2024. Kemudian kita lanjut ke indeks berikutnya tentang indeks kedalaman kemiskinan. Ini adalah rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Jadi seberapa jauh dari garis kemiskinan ya. Jadi semakin kecil indeks artinya rata-rata ketimpangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin berkurang. Di tahun 2023 itu garis kemiskinan P1-nya indeks dalam kemiskinan 0,59 menjadi 0,65 di tahun 2024. Selanjutnya adalah indeks keparahan kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan, di mana indeks ini memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin di suatu wilayah pada periode tertentu. Semakin tinggi angka indeks, berarti semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Ya, untuk P2 tertinggi atau ketimpangan keparahan kemiskinan tertinggi itu terjadi tahun 2021, dan sedangkan di saat ini sebanyak atau sebesar 0,12%. Secara ringkas, potret kemiskinan Kota Batam tahun 2024 adalah sebagai berikut. Garis kemiskinan Kota Batam sejak tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Ya, nilai GK Kota Batam selalu berada di atas nilai garis kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau dan Indonesia. Tingkat kemiskinan Kota Batam mengalami fluktuasi sejak pandemi Covid. Ya, dimulai dari tahun 2020 di angka 4,75% poin, terus meningkat di tahun 2022 menjadi 5,19 dan turun kembali di tahun 2024 menjadi 4,85% poin. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait indeks-indeks tersebut, mulai dari inflasi, kemudian ekspor impor, pariwisata, transportasi, dan terakhir adalah tentang kemiskinan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Untuk lebih lengkap datanya tersebut dapat dilihat di website BPS Kota Batam di batamkota.bps.go.id. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.